Hai, welcome back to Bahi Bahas apa hari ini? Balik lagi sama aku Winar dan Kayobi. Duh, hari ini cuacanya kayak panas banget gak sih? Bener banget, seperti di neraka jahanam nih. Ngomong-ngomong, hari ini kita bahas apa ya? Ngomong-ngomong, tadi kan kita udah ngomongin panas, cuaca panas yang ekstrim akhir-akhir ini kan. Gak kalah menariknya sama narasumber yang kita bakal datengin hari ini. Dia tuh bakal bawain berita yang lagi hot banget gitu loh. Iya kah? Jadi penasaran nih. Oke, daripada kita penasaran juga ya, aku sebenarnya juga penasaran. Gak usah lama-lama, mari kita undang. Ini dia, Tri Besti. Hai guys, apa kabar kalian? Halo. Baik. Senang banget bisa diundang di sini. Aku juga bisa ketemu kalian langsung di sini. Biasanya ngeliat di TikTok sih. By the way, ada kesibukan apa hari ini? Konten aja sih akhir-akhir ini. Oh iya, dengar-dengar nama kalian akhir-akhir ini lagi kesenggol sama yang berita lagi yang viral itu ya? Waduh, gimana itu ceritanya? Wah, topik yang mana nih? Banyak banget video viral tentang kita ya. Itu bener nggak sih teman kalian tuh yang ngelindas pacarnya sampai meninggal tuh? Ngomong-ngomong dia anak DPR kan ya? Oh itu biasa kok. Cuma teman doang, teman kelabing. Tapi waktu kejadian itu kalian ada di tempat nggak sih? Iya, kita sih ada di sana, tapi kita nggak menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, jadi kita udah asik sendiri-sendiri gitu. Kalau Royce gimana? Waktu kejadian itu di klub aku cuma menyaksikan si R dan si D lagi berdua. Wait, jadi si R sama D ini siapa ya? Si R ini adalah pelakunya dan si D ini adalah korbannya. Oh alah, Lanjut. Jadi si R dan si D ini sudah bertengkar dari tadi di klub. Kami bertiga tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Bener banget, karena mereka sering berantem, jadi kita anggap wajar. Tadi kayaknya kalian nggak tahu deh masalahnya. Oke lanjut aja next. Kita bertiga hanya tahu masalahnya yang di dalam klub saja, tapi setelah mereka keluar, kita sudah tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Lanjut ya. Kita bertiga pada awalnya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Si R dan si D tiba-tiba bertengkar dan si R memukul botol vodka di kepalanya. Oh my god, botol vodka tuh tebel banget gak sih? Gak usah ditanya lagi, coba share botol vodka itu kayak gimana. Gila, itu botolnya sampai pecah nggak? Enggak ya, karena memang sebel itu botolnya. Terus kalian nggak ada mau niat nolongin si D gitu di sana? Kita yang ada di sana benar-benar kaget banget, shock. Kita nggak berani melakukan apa-apa karena takut hal yang tidak ingin terjadi pada kita malah terjadi kepada kita. Nah terus si D ini kondisinya habis dipukul pakai botol vodka tadi, kondisinya kayak gimana? Apakah dia pingsan kah atau apa gitu? Yang kita lihat dia masih bisa jalan biasa karena habis kejadian itu mereka langsung keluar dari klub yang dimana kondisi D itu sudah lemes sempoyongan. Jujur aja aku nggak berani ngapa-ngapain di sana, takut banget. Jadi sebenarnya memang gitu ya. Kita dari awal nggak ngikutin si R dan si D habis out dari klub. Waduh, tapi besoknya kan ada berita tuh tentang si D meninggal. Kalian nggak kaget tuh? Syok banget sih, aku nggak mikir bakal terjadi hal-hal kayak gitu. Dan di sana rasa nyesel kita tuh mulai muncul, kenapa nggak kita tolongin aja si D. Tapi mungkin aku bakal ngelakuin hal yang sama kayak kalian, karena kayak aku juga bakal takut kalau misalnya dikasih kondisi kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih sampai si D meninggal itu? Kalau dari kabar yang beredar luas, mereka setelah out dari klub, mereka berantem lagi di luar klub dan si D menyamperi mobil si R. Kemudian si R pun menyamperi mobilnya dan si D ini bersandar di belakang mobil si R dan kemudian si R mengegas mobilnya untuk tancap gas dari klub. Si R ini nggak tahu kah kalau misalnya si D ini lagi bersender di mobilnya? Menurut kabar yang beredar sih katanya si R itu langsung menancap gas sehingga si D ini terseret sejauh 5 meter dari posisi awal mobilnya. Gila sih, apakah nggak ada petugas atau satpam gitu kayak yang menjaga di sana? Ada, mereka mungkin baru datang setelah si D ini teriak karena dilindas mobilnya si R dan si R ini mengelak tidak mengenal si D. Mau gimana lagi, juga kan sudah ketahuan si D itu pacarnya. Terus dari kejadian itu lanjutannya gimana?
Habis kejadian itu beredarlah video viral si R mencoba mengasih nafas buatan kepada si D. Nggak habis pikir sih di zaman sekarang masih ada orang kejam kayak gitu ya. Berarti kabar yang beredar di media sosial kalau pelakunya ini adalah salah satu anak DPR di Indonesia benar dong? Benar. Kenapa akhir-akhir ini anak para tinggi bermasalah semua? Shock berat sangat sih gue. Sama gue juga lagi shock banget. Terus kan proses hukum juga masih berjalan kan saat ini, nggak mungkin enggak. Terus menurut kalian ini nih pelakunya bakal terjerat pasal berapa sih? Oh iya, kemarin sih aku sempat search ya, kalau si pelaku itu bakal kena pasal 338 KUHP sebagai pasal primernya dan pasal 351 ayat 3 sebagai pasal subsidiarnya, di mana para pihak pengadilan menyepakati adanya tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau penganiayaan yang menyebabkan kematian pada seseorang. Aku cuman kasihan sih sama korbannya ya. Masa depannya yang cerah tuh bisa direnggut begitu saja, haknya juga direnggut oleh orang yang tak bertanggung jawab. Jadi bisa disimpulin ya, biasa-biasa kalau misalnya kita nyari pasangan tuh kita harus benar-benar mengenal dia gitu, biar tahu sifatnya dia kayak gimana, nggak cuma pas bucin-bucin aja. Hahaha, bener banget. Kalau bisa, masyarakat harus tetap memantau kasus ini, takutnya nanti tertimbun oleh masalah-masalah yang lainnya. Jadinya tuh pelakunya tuh bebas begitu aja tanpa adanya hukumannya sih. Setuju banget sih, apalagi anak DPR ya. Oh my god. Jadi di sini aku juga masih berharap semoga proses hukumnya ini berjalan tetap gitu loh, nggak sampai tertimbun sama masalah-masalah yang lain sama yang tadi kita bilang. Dan nggak terasa ternyata jam podcast bayi kita nih udah berjalan sangat lama dan topik yang kita bawain hari ini berat banget, ya nggak sih? Cepet sekali ya waktu berputar ya. Makasih juga buat Besti yang udah mau sempetin datang ke podcast ini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi deh. Hahaha, pasti. Kita juga beruntung banget udah mau diundang di podcast kali ini. Makasih juga untuk udah bercerita lebar ke podcast Bahi di sini. Oke deh, sudah sampai di penghujung acara ini hari ini. Sampai jumpa di Bahi-Bahi berikutnya. Apa itu, Winar? Bahas apa hari ini? Bye-bye! Terakhir macas itu semua usah kamu saat Aku sih cuma kasihan sama anaknya, ya anak pendapatnya. Coba ngapain?